Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 23 Februari 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang Kampus Kota Serang menggelar kegiatan in-house training. Universitas Pamulang mengadakan coaching klinik proposal penelitian. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang jalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang bekerja sama dengan LP3 dan LPTI mengadakan workshop manajemen sistem akademik Unpad. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang Kampus Serang menyelenggarakan kegiatan in-house training yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme dosen. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat hingga Sabtu 14 hingga 15 Februari 2025 di Aula Lantai 1 Gedung A Kampus Kota Serang. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran yang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang. Pembukaan secara resmi dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman. Beliau menegaskan bahwa kualitas pengajaran yang unggul dimulai dari dosen yang berkompeten dan dengan adanya kegiatan IHT ini diharapkan para dosen dapat lebih menguasai berbagai teknik pengajaran dan pengetahuan terkini yang akan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Pamulang. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang Dr. Imam Syafi'i turut menyampaikan materi tentang budaya Universitas Pamulang. Beliau berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara dosen, mahasiswa, dan berbagai pihak terkait dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi agar Universitas Pamulang Kampus Serang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi. Selama 2 hari tersebut, para peserta IHT mendapatkan berbagai materi yang relevan untuk mendukung pengembangan keterampilan mengajar dan meningkatkan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di Universitas Pamulang agar dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di industri. Pembicara dari kedua lembaga, baik dari LP3 dan LPSDM. Adapun materi yang dibahas yaitu budaya Universitas Pamulang, model pembelajaran pendidikan tinggi PJBL dan PBL, rencana pembelajaran semester, satuan acara perkuliahan, pengembangan bahan ajar terintegrasi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan perangkat penilaian, pengembangan video pembelajaran, pembelajaran daring dan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan profesional berkelanjutan, Siskemu, dan PAK. Dengan terselenggara kegiatan IHT, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para dosen yang mengikuti dan untuk mahasiswa Universitas Pamulang melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan di Universitas Pamulang dan menjaga komitmen untuk selalu meningkatkan mutu akademik di setiap program studi. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang mengadakan coaching klinik proposal penelitian yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan bagi dosen dalam menyusun proposal penelitian yang sesuai dengan kriteria Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Acara dilaksanakan pada Selasa 11 Februari 2025 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C, Kampus 2, Universitas Pamulang.
Kegiatan dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. R. Nurjaman, Wakil Rektor 2 Dr. M. Wildan, Wakil Rektor 4 Profesor Dr. Oksi Delvayanto, para dekan dan kepala program studi. Workshop dilaksanakan dengan harapan para dosen dapat memanfaatkan peluang besar dalam memperoleh dana hibah penelitian dari BRIN serta meningkatkan kualitas riset yang dilakukan di Unpam. Wakil Rektor 4 Unpam Profesor Dr. Oksi Delvayanto dalam sambutannya menekankan bahwa penelitian adalah kewajiban utama dosen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Rektor Universitas Pamulang Dr. N. Nurjaman menegaskan pentingnya riset dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi. Beliau menyampaikan bahwa tugas dosen dalam mengajar tidak akan lengkap tanpa pengayaan dan pembaruan yang berasal dari hasil riset. Oleh karena itu, riset yang dilakukan oleh dosen harus menjadi bagian integral dalam penguatan dan pembaruan ilmu pengetahuan, terutama yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Coaching ini menghadirkan 3 narasumber. Narasumber pertama, Irwanda Wisnuwardana, PhD, Kepala Pusat Riset Bidang Kebijakan Publik dari BRIN, yang memberikan pemaparan tentang pentingnya riset strategis. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyusun proposal riset terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi, seperti relevansi riset dengan perkembangan zaman, serta manfaat riset yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara. Selain itu, riset harus berkualitas dan memberikan pengembangan diri bagi peneliti. Narasumber kedua, Dr. Insinyur Armen Zulham, peneliti ahli utama di bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan dari BRIN, menjelaskan tentang tahapan dalam menyusun proposal riset dan pentingnya persiapan yang matang dalam penyusunan proposal, mulai dari identifikasi masalah penelitian hingga pemilihan metodologi yang tepat. Pemateri ketiga, Dr. Rohadi Awaludin, membahas manfaat hibah riset yang diberikan oleh BRIN. Hibah riset tidak hanya berfungsi untuk mendanai penelitian, tetapi berdampak terhadap pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas riset organisasi, dan memperluas jejaring kerjasama. Sehingga hibah berperan dalam meningkatkan reputasi lembaga pendidikan dan memperluas ruang pembiayaan riset. Selain memberikan peluang untuk mendapatkan pendanaan, hibah riset membuka kesempatan bagi dosen untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional. Kerjasama akan meningkatkan kualitas penelitian dan membuka lebih banyak peluang untuk pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Secara keseluruhan, workshop ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara menyusun proposal penelitian yang sesuai dengan persyaratan BRIN dan tata cara hibah riset dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan riset-riset yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Melalui acara ini, Universitas Pamulang semakin memperkuat komitmennya dalam mendorong para dosen untuk melakukan penelitian yang berkualitas serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Unpam dapat menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang jalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ika tiasa kuliah, Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ma, Ika tiasa kuliah, Ma. Kunaon neng menilalarian jika dikejar jurik, atuh? Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah neng, eta deui, capek atuh neng, ngopi nganana. Sok atulah neng, keluarga kita teh keluarga miskin neng. Emak teh gaduh artos nu seueur, keur kuliahna neng. Sok atulah neng dipahami,
kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna, Iya, teu aya biaya gedongna, iya, 200.000 unggul. iya, Mak. Tiga kieu meureun nya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh emak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian dengan menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kunjungan ke kantor BPKRI di Jakarta terselenggara pada 12 Februari 2025 sebagai langkah awal kolaborasi antara kedua institusi. Rombongan Unpam yang dipimpin oleh Kaprodi Manajemen Afrianti SE AKTM SICA disambut hangat oleh pimpinan BPKRI. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Kaprodi Manajemen Dr. Ana Furianah, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Pamulang Profesor Gunawan Tangkilisan beserta beberapa dosen perwakilan dari Universitas Pamulang. Agenda utama dari kunjungan ini adalah penjajakan kerjasama antara program studi manajemen Unpam dengan BPKRI. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek diantaranya penyelenggaraan kuliah umum, program magang bagi mahasiswa, serta penelitian bersama di bidang pemeriksaan keuangan negara. Kerjasama diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis dan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa mengenai peran dan fungsi BPKRI dalam pengawasan keuangan negara, serta dapat meningkatkan kualitas penelitian di program studi manajemen Unpam. Pada kesempatan yang sama, rombongan Unpam juga mengajukan penunjukan Fatan Subhi MAP selaku anggota pimpinan BPKRI sebagai narasumber dalam seminar nasional yang akan diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Unpam pada tanggal 22 Mei 2025 mendatang. Seminar nasional ini akan membahas isu-isu terkini di bidang manajemen dan audit sektor publik. Kehadiran Fatar Subhi diharapkan dapat memberikan perspektif dan wawasan yang berharga bagi para peserta seminar, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance di lingkungan sektor publik. Kunjungan dan penjajakan kerjasama ini merupakan langkah konkret Unpam dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang manajemen. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pamulang bekerja sama dengan LP3 dan LPTI mengadakan workshop manajemen sistem akademik terpadu. Pelaksanaan kegiatan dilangsungkan pada Kamis 30 Januari 2025 di ruang telekonferensi lantai 11 Gedung C Kampus 2 Universitas Pamulang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para kaprodi dan jajaran untuk memahami sistem secara baik, serta dapat memanfaatkan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana kerja dan pengembangan program studi ke depan. Ketua Yayasan Sasmita Jaya menyampaikan harapannya agar para kaprodi secara maksimum memanfaatkan sistem yang sudah ada sebagai data informasi yang menjadi dasar dalam mengelola program studi, sehingga dalam membuat pelaporan menjadi mudah karena semua data yang dibutuhkan sudah tersedia secara baik dalam sistem Unpam. Workshop ini diikuti oleh semua kaprodi dan dekan yang ada di lingkungan Universitas Pamulang. Sementara pemateri pertama dari LPTI dilakukan oleh Ketua LPTI M. Irham Mkom yang menyampaikan bahwa kaprodi dan jajaran bisa memanfaatkan data yang disiapkan di dalam NEO Feeder karena semua sistem secara integrasi sudah disediakan untuk dimanfaatkan dengan maksimal. Beliau berpesan jika ada kebutuhan prodi yang belum terfasilitasi di dalam sistem, silakan ajukan kepada LPTI untuk disiapkan guna menunjang dan mewujudkan peningkatan kinerja masing-masing program studi sehingga membuat kinerja lembaga menjadi lebih baik. Sementara dari LP3 Unpam berfokus mengulas sistem yang sudah ada, seperti ASC, Sakura, dan e-learning model baru yang akan diluncurkan dengan nama Mentari. Pada kesempatan tersebut, LP3 memperkenalkan Mentari sebagai sistem baru yang akan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen Unpam dalam memberikan layanan yang lebih baik, dalam memberikan layanan dan kenyamanan mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Tio Sadewo dan Marjuki melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program studi akuntansi perpajakan Universitas Pamulang melakukan sosialisasi di SMK YPUI Parung. Tetaplah bersama kami.
Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna, Iya, teu aya biaya gedongna, iya, 200.000 unggul. iya, Mak. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program studi akuntansi perpajakan Universitas Pamulang kembali melanjutkan misi edukatifnya dengan menggelar sosialisasi di SMK YPUI Parung pada 18 Februari 2025. Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan bidang akuntansi perpajakan kepada siswa-siswi sekolah kejuruan sebagai bekal dalam menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Sosialisasi menjadi momentum penting bagi siswa untuk memahami peran strategis akuntansi dalam dunia kerja dan ekonomi global yang semakin berkembang. Kegiatan dipimpin oleh dua dosen yaitu Erliana SEMAK dan Lukmanul Hakim SEMAK, serta didukung oleh kehadiran Himpunan Mahasiswa Akuntansi Perpajakan yang diwakili oleh Syakira Ramadania dan Akilah Aurelia Abigail. Turut hadir Kepala Sekolah SMK YPUI Parung Dr. Andes Haji Zainal Arifin yang memberikan sambutan dan membuka acara. Beliau menekankan pentingnya pemahaman pajak bagi generasi muda serta memanfaatkan keterampilan agar dapat menjadi bekal yang berharga dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Dalam sesi sosialisasi, para dosen menjelaskan pentingnya akuntansi perpajakan dalam dunia bisnis dan ekonomi, serta prospek karir yang menjanjikan di bidang perpajakan. Perwakilan mahasiswa yang hadir turut berbagi pengalaman mengenai perkuliahan di Universitas Pamulang dan bagaimana akuntansi perpajakan dapat menjadi pilihan yang strategis bagi siswa yang ingin berkarir di bidang keuangan. Kepala Sekolah SMK YPUI Parung Dr. Andes Haji Zainal Arifin menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif sosialisasi ini. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa kami. Kami berharap kerjasama dengan Universitas Pamulang terus berlanjut untuk memberikan wawasan akademik yang lebih luas. Beliau juga menegaskan bahwa pemahaman tentang akuntansi dan perpajakan sangat penting bagi generasi muda, terutama dalam era digitalisasi yang menuntut keterampilan yang lebih kompleks dan aplikatif. Dengan berakhirnya kegiatan ini diharapkan para murid dapat melanjutkan pendidikan di bidang akuntansi perpajakan dan berkontribusi dalam dunia industri keuangan di masa depan. Kesempatan ini membuka jalan bagi mereka untuk memahami lebih dalam mengenai kebijakan perpajakan serta cara mengelola keuangan secara profesional. Kiosadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa program studi akuntansi perpajakan program sarjana terapan Universitas Pamulang menunjukkan komitmennya dalam berbagi ilmu dengan menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekolah menengah kejuruan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung pada 17 Februari 2025 berlokasi di SMK Lingga Kencana, Depok. PKM menjadi ajang berbagi pengetahuan dan sebagai upaya memperkenalkan pentingnya akuntansi perpajakan kepada para siswa.
PKM ini diikuti oleh seluruh mahasiswa kelas 01 APKP 003 dengan dosen pendamping utama Erliana SEMAK, serta didampingi oleh dosen lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada siswa mengenai peran akuntansi perpajakan dalam dunia bisnis dan perekonomian. Dalam sesi sosialisasi, mahasiswa berbagi pemahaman tentang konsep dasar akuntansi perpajakan, manfaat bagi dunia usaha, serta prospek karir yang menjanjikan di bidang ini. Para siswa SMK Lingga Kencana terlihat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan. Mereka aktif bertanya dan berdiskusi mengenai tata cara akuntansi perpajakan diterapkan dalam dunia kerja. Kegiatan ini melibatkan simulasi sederhana mengenai pencatatan transaksi perpajakan serta studi kasus yang membantu siswa memahami proses akuntansi perpajakan dengan lebih praktis. Melalui kegiatan PKM ini, program studi akuntansi perpajakan Universitas Pamulang terus berupaya memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan literasi akuntansi perpajakan di kalangan pelajar. Dosen pendamping Erliana SEMAK berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi siswa SMK untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan berakhirnya kegiatan ini, mahasiswa dan dosen berharap dapat terus memperluas jangkauan pengabdian kepada masyarakat, serta membangun hubungan yang lebih erat antara dua akademik dan sekolah-sekolah kejuruan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa akuntansi perpajakan Universitas Pamulang gelar pengabdian masyarakat di SMK Lingga Kencana Depok tadi mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.